Halo semuanya, bersama saya Dr. Agustiawan. Kekurangan vitamin B12 adalah masalah kesehatan serius yang sering kali dapat terlewatkan bahkan oleh dokter sekalipun. Dan ini karena efek mengkhawatirkan dari kekurangan B12 dapat muncul bahkan ketika kadarnya dalam darah sedang normal. Kedengarannya cukup sulit dipercaya, tetapi begitulah kenyataannya. Antara lain karena alasan ini saya percaya bahwa standar saat ini untuk vitamin B12 terlalu rendah. Secara umum saya menganggap seluruh topik mengenai vitamin B12 sangat penting. Jadi saya mendorong Anda untuk mendengarkan video ini secara keseluruhan. Di dalamnya saya tidak hanya akan membahas gejala-gejala yang menunjukkan kekurangan B12, tetapi juga siapa saja yang berisiko mengalami kekurangan dan bagaimana cara mengisi tubuh dengan vitamin ini secara efektif. Secara umum, ketika kebanyakan orang berbicara tentang kekurangan B12, mereka memikirkan anemia. Dan memang salah satu efek dari kekurangan B12 adalah perkembangan anemia, khususnya yang disebut anemia megaloblastik. Sebelum saya beralih menyebutkan tanda-tanda yang terkait dengan anemia akibat kekurangan B12, saya harus menambahkan bahwa ketiadaan vitamin B12 menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar pada tubuh kita. Oleh karena itu, dalam hal konsekuensi kesehatan, saya menganggap kekurangan B12 sebagai masalah yang jauh lebih serius daripada misalnya kekurangan zat besi yang juga mengarah pada anemia. Namun mari kita fokus pada anemia itu sendiri terlebih dahulu. Nah, ketika kita kekurangan vitamin B12 terjadi gangguan produksi sel darah merah yaitu eritrosit. Secara spesifik sel-sel tersebut ditandai oleh struktur yang rusak dan memiliki penampilan yang tidak normal. Yang saya maksud di sini adalah ukurannya yang besar dan tidak wajar. Omong-omong dari situlah nama anemia megaloblastik berasal. Sel-sel darah merah yang rusak seperti itu juga ditandai dengan umur yang lebih pendek dan memiliki kemampuan yang berkurang untuk melakukan fungsinya. Ini pada gilirannya memicu serangkaian keluhan yang berturut-turut. Sebagai contoh, orang dengan kekurangan B2 mengeluhkan kelelahan kronis dan kelemahan yang terus-menerus. Namun di sini saya harus menekankan bahwa kelelahan yang meningkat ini terjadi bukan hanya karena peningkatan aktivitas fisik, tetapi bahkan muncul saat melakukan kegiatan dasar sehari-hari seperti berbelanja bersih-bersih atau mengajak anjing jalan-jalan. Secara umum, orang yang kekurangan B12 kehilangan energi vitalnya dan sering merasa seolah-olah kehabisan napas. Di saat yang sama istirahat termasuk tidur tidak mampu meregenerasi tubuh kita sepenuhnya. Saya juga akan menambahkan bahwa dalam kondisi kekurangan B12 terkadang muncul sesak napas selama melakukan aktivitas fisik yang berkaitan dengan tidak memadainya suplai oksigen ke dalam tubuh. Tanda kekurangan B12 mirip dengan kekurangan zat besi adalah pucatnya kulit dengan rona kuning lemon. Kulit kita kehilangan warna kemerahannya dan menjadi lebih terang. Perubahan seperti ini paling sering kita perhatikan di sekitar rongga mulut, bibir, dan konjungtiva mata. Di sini sebagai fakta menarik saya juga akan menyebutkan bahwa dalam kasus defisit B12 dapat terjadi uban prematur pada rambut pada orang-orang yang tubuhnya tidak cukup dipenuhi vitamin B12 sakit kepala, dan pusing juga bisa muncul yang disebabkan antara lain oleh kurangnya oksigen di otak. Terkait gejala-gejala yang berhubungan dengan anemia akibat kekurangan B12, dapat muncul takikardia, yaitu detak jantung yang berdetak lebih cepat. Hal ini disebabkan karena sel darah merah yang rusak, yang bertugas mengangkut oksigen, tidak mampu secara efektif mengirimkannya ke semua sel. Sehingga sel-sel tersebut mengalami hipoksia kekurangan oksigen. Untuk mencegah efek merugikan ini, jantung mulai bekerja lebih cepat dan memompa darah lebih cepat untuk menutupi kekurangan oksigen pada sel dan jaringan. Konsekuensi terjadinya anemia. Karena kekurangan B12 juga berupa masalah dengan konsentrasi dan mempertahankan perhatian. Orang yang terkena masalah ini sering melaporkan adanya gangguan fokus. Gejala yang cukup khas yang dengannya kita dapat mendeteksi kekurangan vitamin B12 dengan probabilitas lebih besar adalah munculnya apa yang disebut lidah sapi. Ini berarti lidah kita menjadi mengkilap dan halus. Hal ini disebabkan oleh peradangan lidah dan hilangnya papila di permukaannya. Dalam beberapa situasi bisul, juga dapat terjadi pada mulut dan lidah beserta rasa terbakar yang seringkali disertai rasa sakit. Seperti yang saya sebutkan, sedikit lebih awal efek dari kekurangan vitamin B12 bukan hanya anemia atau kurang darah. Menurut penilaian saya, masalah yang jauh lebih serius adalah bahwa pada pasien yang tidak memastikan tingkat B12 yang memadai di dalam tubuh, akan muncul perubahan neurologis yang dalam beberapa kasus bahkan tidak dapat diubah irreversible. Masalah-masalah ini timbul dari fakta bahwa vitamin B12 mengambil bagian dalam pembentukan selubung mielin yang melindungi sel-sel saraf dari kerusakan. Ketika kekurangannya terjadi secara umum, ada gangguan dalam fungsi sistem saraf, dan ini memberikan serangkaian gejala yang tidak menyenangkan dan berbahaya.
Pada saat yang sama saya akan menambahkan informasi penting bahwa pada beberapa pasien kita hanya akan melihat gejala neurologis saja tanpa menunjukkan tanda-tanda anemia. Ini berarti bahwa masalah sistem saraf tidak selalu harus berjalan beriringan dengan anemia yang telah saya bahas. Akibat neuropati yaitu kerusakan pada saraf tepi muncullah parestesia yaitu perasaan kesemutan, rasa terbakar dan mati rasa pada anggota badan. Kadang-kadang kita mungkin juga merasakan sensasi tertusuk-tusuk di sekitar ujung jari kaki. Terkadang hal ini bahkan merupakan gejala neurologis pertama dari kekurangan B12. Jika kita membiarkan masalah terkait kurangnya vitamin B12 memburuk, maka tanda-tanda tambahan dapat muncul dalam bentuk gangguan sensorik dan kelemahan kaki serta tangan. Beberapa pasien dengan kekurangan B12 juga melaporkan penurunan koordinasi gerakan dan ketidakstabilan keseimbangan saat berjalan. Gejala neurologis spesifik yang kemungkinan besar menunjukkan defisit vitamin B12 dalam tubuh kita adalah apa yang disebut tandal Hermet. Ini berupa munculnya rasa sakit yang khas saat memiringkan kepala ke depan atau sekadar menekuk leher belakang. Tanda ini sering digambarkan pasien sebagai sensasi tersetrum yang merambat di sepanjang tulang belakang, namun di sini saya harus mencatat bahwa kondisi ini cukup jarang terjadi. Berbicara mengenai konsekuensi kesehatan yang terkait dengan kerusakan sistem saraf akibat kekurangan B12, saya juga dapat menyebutkan keluhan lain, terutama masalah inkontinensia, tidak bisa menahan buang air kecil, disfungsi ereksi, dan bahkan memburuknya penglihatan, serta penurunan daya pendengaran. Penting juga untuk ditekankan bahwa dalam kondisi kurangnya B12, penurunan ketajaman mental juga dapat terjadi yang kita sebut sebagai demensia sekunder. Untungnya, jika kita kembali mengisi tubuh kita dengan vitamin B12, kita memiliki peluang untuk membalikan efek merugikan ini. Gejala neurologis juga mencakup apa yang disebut hipotensi ortostatik. Fenomena ini berupa penurunan tekanan darah secara tiba-tiba ketika mengubah posisi tubuh dari berbaring menjadi duduk atau berdiri yang berakibat munculnya bayangan bintang-bintang berkunang-kunang di depan mata. Dalam proses berkembangnya defisit B12, beberapa gejala kejiwaan juga dapat muncul. Yang saya maksud di sini adalah beberapa orang mengalami gangguan suasana hati, kegelisahan, kecemasan, depresi, halusinasi, perubahan kepribadian, atau bahkan mengarah pada perkembangan gangguan psikotik. Ketika berbicara tentang kekurangan vitamin B12, saya juga harus menyebutkan satu masalah penting lagi, yaitu ada baiknya Anda tahu bahwa vitamin ini mengambil bagian dalam proses biokimia tertentu dalam tubuh kita yang berkaitan dengan konversi homocysteine. Homocysteine itu sendiri adalah asam amino yang terbentuk dalam tubuh melalui berbagai reaksi kimia. Dan yang paling penting adalah tanpa vitamin B12 terjadi penumpukan homocysteine, yaitu peningkatan konsentrasinya di dalam darah, dan ini akan menyebabkan masalah kesehatan selanjutnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa homocysteine bertindak secara aterogenik, yaitu ketika ada dalam jumlah berlebihan, ia mempercepat pembentukan lesi aterosklerotik plak di arteri kita. Terlebih lagi, ia memiliki sifat protrombotik dan mendorong pembentukan gumpalan darah di pembuluh vena. Mengingat informasi ini, dapat dikatakan bahwa salah satu konsekuensi dari kekurangan vitamin B12 adalah terjadinya gangguan di dalam sistem peredaran darah. Seperti yang Anda lihat, kekurangan vitamin B12 berhubungan dengan masalah kesehatan yang serius. Karena itu, secara singkat, saya sekarang akan memberi tahu siapa saja yang sangat berisiko memiliki tingkat B12 yang terlalu rendah. Yang pertama, kita berbicara tentang pasien yang berjuang dengan gangguan penyerapan nutrisi. Ke dalam kelompok ini saya memasukkan orang-orang yang didiagnosis menderita penyakit Crohn syndrome, pertumbuhan bakteri usus kecil yang berlebihan SIBO, penyakit celiak atau infeksi bakteri Helicobacter pylori yang berhubungan dengan peradangan pada mukosa lambung. Kekurangan B12 juga muncul pada orang yang baru saja menjalani operasi reseksi pengangkatan sebagian lambung atau usus kecil. Tentu saja, defisit vitamin B12 juga dapat terjadi pada apa yang disebut anemia Addison-Birmer, yang juga dikenal sebagai anemia pernisiosa. Ini adalah penyakit autoimun yang mengakibatkan kerusakan pada sel-sel parietal lambung yang memproduksi faktor intrinsik yang disebut faktor Castle. Saya mengatakan ini karena faktor Castle itulah yang bergabung di saluran pencernaan kita dengan vitamin B12 dan memungkinkan penyerapannya. Artinya meskipun kita menyuplai B12 melalui makanan tanpa adanya faktor Castle, B12 tidak dapat masuk ke dalam aliran darah secara efektif dan tidak dapat digunakan oleh tubuh kita. Kekurangan vitamin B12 juga cukup sering diamati pada orang lanjut usia. Ada beberapa penyebab yang mendasari keadaan ini.
Utamanya adalah sindrom malabsorpsi vitamin B12 karena pada lansia terkadang terjadi gastritis, atrofi peradangan mukosa, lambung atrofi. Terlebih lagi semakin tua usia kita, semakin sering kita berjuang dengan penurunan tingkat asam lambung yang akhirnya membuat pelepasan vitamin B12 dari makanan menjadi lebih sulit. Penting juga ditekankan bahwa kita bisa memicu defisit B12 melalui penggunaan obat-obatan tertentu. Yang saya maksudkan di sini antara lain adalah obat penghambat pompa proton seperti omeprazole dan antagonis reseptor H2, misalnya ranitidin dan famotidin. Obat-obat ini biasanya digunakan dalam kasus tukak lambung dan duodenum, serta untuk meredakan refluks asam lambung. Ke dalam obat-obatan yang memicu terjadinya kekurangan B12, saya juga memasukkan metformin yang merupakan salah satu obat paling populer untuk diabetes. Data literatur dengan jelas menunjukkan bahwa bahkan hampir sepertiga pasien yang menggunakan metformin untuk waktu yang lama dapat mengembangkan defisit B12. Hal ini terjadi karena mengonsumsi metformin melalui reaksi biokimia tertentu dapat mengganggu pengikatan vitamin B12 dengan faktor Castle yang secara signifikan bertugas memfasilitasi penyerapan vitamin ini. Sayangnya masalah ini sangat sering diabaikan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Seperti yang sudah saya sebutkan, di saat kekurangan B12, gejala hematologis yang berhubungan dengan anemia tidak selalu terjadi. Terkadang hanya muncul gejala neurologis akibat neuropati, yaitu kerusakan saraf. Dan yang paling vital adalah keluhan semacam ini juga dapat disebabkan oleh penyakit diabetes itu sendiri. Kita menyebutnya sebagai neuropati diabetik. Jadi kita menemukan situasi seperti ini, seorang pasien diabetes yang menggunakan metformin datang ke dokter dan mengeluh adanya perasaan kesemutan dan mati rasa pada anggota badan atau rasa terbakar panas dan nyeri di kaki. Dokter kemudian membuat diagnosis yang kurang tepat mengaitkan gejala-gejala ini dengan diabetes yang tidak terkontrol. Padahal pada kenyataannya gejala tersebut sama sekali tidak terkait dengan diabetes itu sendiri, melainkan karena obat metformin yang diminum oleh pasien. Oleh karena itu, jika ada di antara Anda yang menggunakan obat ini untuk waktu yang lama, saya mendorong Anda untuk melakukan tes dan memeriksa kadar B12 di dalam darah Anda. Saat berbicara tentang orang yang berisiko kekurangan B12, mustahil untuk tidak menyebutkan para vegan, karena sumber makanan vitamin B12 hampir secara eksklusif merupakan produk hewani seperti daging, merah, jeroan, ikan makanan laut, telur, dan produk susu. Mengenai topik tentang apa yang harus dimakan untuk menyediakan vitamin B12 yang memadai, saya akan segera kembali membicarakannya. Beberapa individu yang beralih ke pola makan nabati berpendapat bahwa mereka tidak perlu memasok vitamin B12 dari makanan karena usus kita dihuni oleh bakteri yang memproduksi vitamin ini. Memang benar bahwa mikroorganisme baik ini memproduksi sejumlah vitamin B12. Tetapi sayangnya ada satu fakta penting yang sering dilupakan, produksi B12 terjadi di usus besar. Sedangkan penyerapan vitamin ini terjadi di usus halus yang berada di bagian atas saluran pencernaan. Oleh karena itu tidak mungkin bagi B12 yang diproduksi di usus besar untuk bergerak mundur ke usus halus agar dapat diserap. Maka dari itu kita tidak banyak mendapat manfaat dari B12 yang diproduksi oleh bakteri usus tersebut. Untuk penyebab lain penurunan kadar B12, saya juga bisa memasukkan kebiasaan penyalahgunaan alkohol, penggunaan kontrasepsi oral jangka panjang pankreatitis kronis, atau infeksi parasit. Memanfaatkan waktu istirahat sejenak, saya punya permintaan kecil. Jika ada di antara Anda yang ingin memberikan sedikit kontribusi agar komunitas kita di saluran sehat, itu menyenangkan ini tumbuh lebih kuat. Cukup klik tombol subscribe yang terletak di bawah video, dan kemudian gambar lonceng yang muncul di sebelahnya. Jika video-video saya membantu Anda, maka saya pikir hal ini pantas untuk dilakukan karena dengan berlangganan, Anda tidak akan melewatkan video berharga lainnya. Jika Anda mengalami gejala-gejala yang baru saja saya sebutkan, atau jika Anda berada di antara mereka yang berisiko mengalami kekurangan B12 seperti yang saya jelaskan, saya mendorong Anda untuk tidak menunda dan segera melakukan tes darah untuk memeriksa kadar vitamin B12. Hal yang cukup kontroversial adalah mengenai standar tes untuk B12. Secara umum kadar B12 dalam kisaran antara 200 hingga 1300 pikogram per mililiter atau nanogram per liter dianggap sebagai hasil normal. Namun seperti yang saya katakan, kekurangan B12 yang tersembunyi dapat berkembang secara diam-diam meskipun hasilnya normal. Yaitu ketika hasilnya berada pada tingkat sekitar 300 atau bahkan 400 unit. Berdasarkan data literatur, saya percaya bahwa konsentrasi B12 yang harus kita capai setidaknya adalah 400 unit. Dan optimalnya kita menargetkan tingkat 800 hingga 900 unit. Selain masalah standar, nilai yang menurut saya terlalu diremehkan, masalah diagnostiknya adalah tingkat B12 dalam darah
tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat kejenuhan tubuh akan vitamin ini. Terlebih lagi, jika hasil Anda berada di kisaran 300,400 unit atau kurang adalah ide yang sangat baik untuk melakukan tes tambahan. Yang saya maksud di sini utamanya adalah tes kadar homocysteine dalam darah yang sudah saya bicarakan sebelumnya yang konsentrasinya meningkat akibat kurangnya B12. Walaupun Anda juga harus sadar bahwa peningkatan kadar homocysteine tidak selalu menunjukkan kekurangan B12. Semakin sering juga para ahli menyarankan untuk melakukan tes konsentrasi apa yang disebut holotranscobalamin atau sederhananya bentuk aktif vitamin B12. Tes ini memungkinkan kita mendeteksi kekurangan B12 pada tahap yang cukup awal. Tes semacam itu memakan biaya sekitar 450.000. Indikator lain yang cukup sensitif dari kekurangan B12 pada jaringan adalah kadar asam metilmalonat yang juga bisa kita periksa. Sayangnya, tes ini sangat mahal karena biayanya sekitar 1.400.000. Tentu saja melakukan hitung darah lengkap juga akan sangat membantu. Anemia, karena kekurangan B12 dapat ditunjukkan oleh peningkatan volume sel darah merah. Parameter ini secara singkat disingkat MCV. Selain itu kita mungkin melihat penurunan jumlah sel darah putih, jumlah trombosit dan granulosit neutrofilik, serta penurunan kadar hemoglobin. Namun seperti yang sudah saya sebutkan, harap diingat bahwa jika Anda kekurangan B12 anemia, tidak selalu akan muncul jadi tes hitung darah lengkap, harus diperlakukan hanya sebagai tes tambahan. Sekarang beberapa patah kata lagi tentang mendapatkan vitamin B12 dan mengisi kekurangannya. Untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan vitamin ini, pertama-tama kita harus memastikan pola makan yang seimbang. Maksud saya adalah harus ada produk-produk di atas meja makan kita. Seperti jeroan, termasuk hati sapi atau ayam daging sapi, ikan haring, ikan forel pelangi, ikan salmon telur, serta produk susu dalam bentuk yogurt, tawar, kefir, keju kuning, atau keju cottage. Pada saat yang sama untuk mengantisipasi, kemungkinan pertanyaan saya akan mengatakan bahwa produk-produk nabati tidak mengandung B12 dalam jumlah besar karena tanaman tidak memiliki kemampuan untuk menyintesis vitamin ini. Tentu saja bisa saja terjadi situasi di mana pada tanaman tersebut hidup bakteri yang memproduksi B12 tetapi jumlahnya sangat kecil, apalagi vitamin ini bersifat tidak stabil. Kebetulan saya juga akan mengatakan bahwa chlorella, yaitu alga hijau biru yang dapat dimakan, dapat memberi kita pasokan vitamin B12 dalam porsi tertentu. Di sisi lain, mikroalga lain yaitu spirulina utamanya mengandung apa yang disebut pseudovitamin B12 dalam komposisinya, yaitu B12 dengan struktur yang sedikit diubah, di mana hal itu tidak menyebabkan efek fisiologis di dalam tubuh. Kita dengan kata lain secara sederhana, ia tidak aktif. Saya telah berbicara lebih banyak tentang B12 yang ditemukan di alga dalam salah satu video terbaru saya, yang sangat saya anjurkan untuk Anda tonton. Di sini, sebagai fakta menarik, saya akan menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan telah menetapkan jumlah yang direkomendasikan untuk konsumsi vitamin B12 sebesar 2-4 mikrogram per harinya. Namun kita semakin sering menemui pendapat dari para ahli yang meyakini bahwa tingkat yang ditetapkan saat ini terlalu rendah dan bahwa asupan B12 perlu ditingkatkan menjadi sekitar 6,1 mikrogram per hari. Ini hanya menunjukkan bahwa hal-hal tertentu tentang B12 telah diremehkan dan akan lebih baik untuk mengubah cara pandang saat ini terhadap vitamin tersebut. Patut dicatat juga bahwa jumlah yang disarankan untuk masing-masing nutrisi termasuk vitamin B12 ditujukan untuk orang yang benar-benar sehat. Jika Anda sedang menderita banyak penyakit, kebutuhan akan nutrisi akan meningkat, tetapi saya akan membahas hal ini lebih detail di lain waktu. Di sisi lain, jika kita berbicara tentang orang-orang yang kadar B12-nya rendah, yang saya maksud adalah di bawah 350 pikogram per mililiter, maka merupakan praktik yang baik untuk menyertakan suplemen vitamin B12. Dosis yang saya rekomendasikan adalah 500 hingga 1000 mikrogram per hari sampai konsentrasi yang optimal tercapai di dalam darah. Di saat yang sama, lebih baik memecah porsi harian tersebut menjadi beberapa dosis yang lebih kecil supaya vitamin ini bisa terserap dengan lebih baik. Sebaliknya, jika Anda hanya ingin sedikit meningkatkan kadar B12 darah, cukup mengonsumsi sekitar 100 hingga 200 mikrogram. Di sini saya juga menambahkan bahwa tidak ada risiko overdosis untuk vitamin ini. Ada beberapa bentuk molekul kimia dari B12 dan saya juga tahu bahwa ada banyak perdebatan mengenai bentuk mana yang terbaik. Tanpa harus masuk ke detailnya, saya akan mengatakan bahwa bertentangan dengan apa yang dikatakan dan ditulis dalam sumber-sumber non-ilmiah di luar sana. Tidak ada bedanya apakah Anda memilih metilkobalamin atau cyanokobalamin. Tidak ada juga perbedaan yang besar apakah kita mengambil kapsul untuk ditelan atau pil yang ditaruh di bawah lidah, tetapi hal ini sudah saya bahas lebih mendalam di video lain di saluran ini.
Dalam kasus orang yang karena berbagai alasan tidak bereaksi terhadap pemberian vitamin B12 secara oral, opsi lain adalah menggunakan suntikan intramuskular B12. Namun ini tidak boleh Anda lakukan secara mandiri di rumah karena pada beberapa orang dapat memicu terjadinya shock anafilaksis. Sayangnya suntikan ini juga cukup menyakitkan. Jika materi ini terbukti menarik, saya akan sangat berterima kasih jika Anda menekan tombol jempol ke atas dan menulis di kolom komentar informasi mana dari saya yang paling menarik bagi Anda, atau silakan berbagi pengalaman Anda sendiri. Mengenai B12, mengambil kesempatan ini saya juga mengundang Anda untuk menonton video saya yang membahas tentang tanda-tanda kekurangan zinc. Ya, karena kekurangan elemen mineral ini juga seringkali diabaikan. Program tersebut telah ditonton oleh 1 juta orang dan saya sangat senang bahwa Anda begitu peduli pada kesehatan. Untuk menontonnya Anda cukup mengeklik gambar thumbnail keluku yang baru saja muncul di layar. Dan untuk hari ini sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatian Anda dan sampai jumpa di episode berikutnya.